jauh di mata dekat di hati bohong. Kalau dekat di hati, kalau masjid ada di hati kalian, maka jasad kalian, biji mata kalian akan ada dalam masjid kita. Tidak ada. Udah keadaannya seperti itu, bohong. Jadi kalian perempuan kalau ada laki-laki bilang saya mending jauh di mata dekat di hati, bohong. Jadi kalau Habib Bahar bilang apa? Nggak ada jauh di mata dekat, nggak ada jauh di mata dekat, yang ada dekat di hati dekat, bukan di mata, di mata. Kalau dekat di hati pasti dekat di mata, pasti dekat di mata. Nggak apa-apa, mending jauh di mata tapi dekat di hati. Bohong itu orang dusta itu. Sebab kalau jadi dekat di hati pasti dekat di mata. Contohnya apa? Masjid di samping rumah nggak nyampe. Jakarta ke Ancol nyampe, ke Dufan nyampe, kemana-mana nyampe. Orang Jakarta sebaliknya ke Bandung nyampe, ke Tasik nyampe, ke Garut nyampe. Masjid di samping rumah mereka nggak nyampe. Orang Tasik masjid di samping rumahnya nggak nyampe. Di Jakarta nyampe. Orang Jakarta ke Bandung nyampe. Masjid di rumah mereka nggak nyampe. Kenapa? Karena hati kita kosong dari masjid, saudara-saudara. Oleh karena yang mulai sekarang dengan ada hikmah dan peristiwa dari para Isra Mi'raj, saya wasiatkan khususnya kepada ibu-ibu dan bapak-bapak, jaga, perhatikan salatnya anak-anak kalian, perhatikan anak-anak kalian bagaimana mereka punya salat. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Ratib Al-Attas, satu waktu anak beliau wafat, satu waktu anak beliau meninggal dunia. Ketika anak beliau meninggal dunia, orang-orang datang, para habaib, ulama-ulama besar, para masyayikh, para guru-guru, semua datang ngelayat, semua datang takziah kepada beliau. Ketika orang-orang datang takziah, kemudian Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas berkata, sungguh bagi kalian musibah akhirat, musibah agama adalah musibah yang kecil. Apa maksudnya Habib Umar berkata, dari Allah bagiku terlambat sholat 5 waktu lebih musibah daripada kematian anakku. Terlambat sholat 5 waktu lebih musibah bagiku daripada kematian anakku ini. Sebab kenapa? Anakku mati, ini musibah dunia. Sedangkan terlambat sholat itu musibah agama, musibah akhirat. Itu terlambat sholat. Bagaimana kalau tidak sholat? Kau punya anak-anak tidak kenal Islam, tidak kenal iman. Kau punya anak buta Al-Quran. Sekarang fitnah akhir zaman, kerusakan di mana-mana. Di mana-mana terjadi kerusakan, fitnah di mana-mana, saudara. Orang-orang tidak lagi kenal agama, tidak lagi kenal iman, tidak lagi kenal Islam, tidak lagi kenal Quran. Al-Quran engkau buang, Al-Quran engkau biarkan. Kau jauh dari ulama, jauh dari para ustaz, jauh dari para kiai, jauh dari para habaib, jauh dari masjid. Tidak kenal Islam, tidak kenal iman, buta Al-Quran, buta ilmu, buta amal, buta ibadah. Bahkan kau tidak kenal baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, kau pulang dari ini majelis, pulang dari sini kau punya anak-anak, tanya sama kau punya anak-anak itu, Nabi Muhammad ayahnya siapa namanya, ibunya siapa, kakeknya, neneknya, tanggal lahirnya, bulan lahirnya, tahun lahirnya. Kalau anak-anak kalian tidak tahu hal enteng, hal gampang seperti itu, putra-putri kalian tidak tahu, maka kalian tidak pantas disebut sebagai orang tua, saudara-saudara. Kenapa? Karena kalian telah gagal mendidik anak-anak kalian untuk mengenal baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan harap anak-anak kalian bisa memberikan syafaat pertolongan kepada kalian, walaupun kalian orang tuanya ahli ibadah, kalian ahli sholat, kalian orang tua ahli puasa, kalian orang tua ahli agama. Tapi kalau kalian tidak pernah mendidik anak-anak kalian, di akhirat kalian akan dimasukkan surga. Ketika kalian akan dimasukkan surga, anak-anak kalian yang tidak kenal Islam, tidak kenal iman, yang bermaksiat, mereka mau dimasukkan neraka, mereka mengadu kepada Allah. Ya Allah, kenapa kau masukkan aku ke dalam neraka? Kenapa kau masukkan aku ke neraka setelah orang tua aku masuk surga? Ya Allah, aku tidak kenal Islam, aku tidak kenal iman, aku buta Al-Quran karena orang tuaku tidak pernah mendidikku. Aku mabuk-mabukan, aku berzina, aku narkoba, aku mencuri
curi, aku melacur, aku merampok. Kenapa? Karena orang tuaku membiarkanku, tidak pernah melarangku. Orang tuaku sibuk dengan ibadahnya. Sehingga apa? Yang tadinya masuk surga, orang tua dan anak dua-duanya dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah keluarga kalian, anak kalian, istri kalian dari api neraka ya Allah. Bagaimana cara menjaganya? Al-Imam Abdullah bin Abbas berkata, maksud dari ayat tersebut ay allimuhum wa'adibuhumul din. Maksud daripada mencegah keluarga, anak, istri daripada api neraka dengan apa? Dengan mendidik mereka, mengajarkan mereka tentang agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ini fitnah akhir zaman, kerusakan di mana-mana, judi online di mana-mana, pencuri di mana-mana, korupsi di mana-mana, narkoba di mana-mana. Semuanya kecanduan judi online. Judi online bukan cuma di kota-kota, bahkan di kampung-kampung kecil seperti ini semuanya judi online. Bukan cuma masyarakat biasa, bukan cuma masyarakat, polisi yang judi online, betul? Polisi judi online, tentaranya judi online, anggota dewan judi online, bahkan banyak para pejabat-pejabat dan aparat yang menjadi backing judi online. Judi online di mana-mana, korupsi menyebar di mana-mana, korupsi di mana-mana, korupsi di mana-mana, saudara-saudara. Apa yang terjadi dengan negara ini? Apa yang terjadi dengan kita? Korupsi bertebaran di mana-mana, rakyat susah, rakyat menderita. Sedangkan para koruptor dilindungi, para koruptor dilindungi, koruptor yang bikin susah rakyat, koruptor yang bikin mati rakyat, koruptor yang bikin rakyat kelaparan, yang bikin rakyat kausan, yang merugikan negara, yang balik uang rakyat, yang makan keringat rakyat, yang minum darah rakyat. 200 triliun lebih cuma divonis 6 tahun setengah. Ada apa dengan hukum di Indonesia, saudara-saudara? Saya sampaikan, hei Prabowo, bukankah ketika engkau menjabat sebagai presiden, saya melihat pidato-pidatomu berkata tidak ada yang kebal hukum di Indonesia, semua sama rata di Indonesia. Saya tanya, pidato seperti itu bagus tidak? Bagus tidak? Bagus tidak? Tapi jangan cuma omon-omon, betul? Betul? Jangan seperti itu, saudara-saudara. Kalau mau membasmi korupsi, kalau mau menegakkan hukum, tajam di atas, tajam di bawah, betul? Jangan hukum tajam di bawah, tumpul di atas. Hukum tumpul kepada orang-orang kaya, hukum tak berlaku kepada orang-orang kaya yang punya uang, yang punya jabatan. Sedangkan nenek-nenek yang mencuri kayu, pemuda yang mencuri ayam dihukum tahunan. Koruptor yang naik uang rakyat ratusan triliun cuma dihukum 6 tahun setengah. Kalau begitu rakyat juga mau sama-sama masuk penjara. Yang penting dikasih uang ratusan triliun dan dihukum cuma 6 tahun setengah, saudara. Saya tanya, kalian mau dihukum masuk penjara 6 tahun setengah, dikasih 270 triliun, mau? 270 triliun itu 7 turunan dan habis. Rakyat juga mau kalau begitu, dan hal ini dipertontonkan di Indonesia. Ini membuktikan bahwasanya hukum tak benar, betul? Hanya kita sampaikan kepada pemerintah Prabowo, dan wakilnya, kabinetnya, periksa itu hakim yang menvonis kemarin itu koruptor biadab divonis berapa cuma 6 tahun setengah, sedangkan korupsi ratusan triliun. Periksa itu hakim disuap, disogok, periksa dia. Kalau memang terbukti siapapun yang korupsi harta rakyat, yang merugikan negara, tidak ada ampun bagi koruptor. Hukum mereka bukan dengan sebab beratnya, hukum mereka dengan hukuman mati. Saya tanya semua aja, setuju nggak koruptor hukum mati? Setuju apa tidak? Setuju apa tidak? Setuju apa tidak? Itu baru orang nggak bakal berani lagi nyolong duit rakyat, betul? Betul. Jadi jangan seenaknya begitu kepada rakyat, jangan.
Jangan, rakyat nggak buta, betul? Sekarang ini semua rakyat udah nggak kayak dulu. Kalau dulu belum ada internet, nggak sampai di desa-desa. Sekarang internet sudah sampai, masyarakat sudah nggak bisa dibodoh-bodohi lagi, betul? Betul. Saya sampaikan kepada para pejabat-pejabat, tegakkan hukum dan seadil-adilnya. Jangan semena-mena kepada rakyat. Jangan butuh sama rakyat kalau cuma ada maunya doang. Mau pilpres, mau pilkada, mau pilbu, pilihan bupati, pilihan wali kota, baru butuh sama rakyat. Ini udah jadi, lupa sama rakyat. Rakyat dibiarkan susah, rakyat dibiarkan kelaparan. Berapa banyak di Indonesia zaman sekarang ini? Berapa banyak rakyat yang pengangguran? Berapa banyak pemuda-pemuda pengangguran? Berapa banyak kemiskinan rakyat dari mana-mana? Akan tetapi kalau ada kebijakan-kebijakan pemerintah, kalau ada kebijakan-kebijakan presiden dan kabinetnya, Prabowo dan kabinetnya, kebijakan-kebijakan yang menguntungkan rakyat, maka akan rakyat dukung. Contoh, belum 100 hari Prabowo jadi presiden, semua jadi online sudah dibahas. Bagus nggak? Bagus nggak? Bagus nggak? Koruptor dilibas. Bagus nggak? Bagus nggak? Kecuali yang kemarin. Nah, itu harus diperiksa itu hakimnya itu. Jangan sampai rakyat yang turun tangan. Betul? Betul? Kalau sampai di pengadilan rakyat, mungkin hakim sama koruptornya bisa mati sama-sama itu, saudara. Betul? 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 Jangan permainkan rakyat. Saya ketika melihat pidato-pidato Prabowo, saya bilang, oh ini bagus, kebijakan-kebijakan yang bagus, ya kita dukung. Betul? Makanya ada orang ngomong begini, Habib Bahar kalau Prabowo udah jadi presiden nggak bakal berani bahas pejabat, nggak bakal berani bahas pemerintah. Habib Bahar bakal jadi kucing basah. Kenapa? Kau kira saya daun kelor? Saudara-saudara, 20 Oktober pelantikan Prabowo jadi presiden. Saya ceramah di Lampung ketika itu, dihadiri puluhan ribu umat Islam. Di situ saya sampaikan, saya ikrarkan apa saya bilang. Hei Prabowo, jika engkau mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro kepada rakyat, menguntungkan rakyat, yang bikin rakyat senang, bikin rakyat bahagia, menguntungkan rakyat, pro kepada rakyat, dukung kepada rakyat, maka kami dan rakyat akan mendukungmu dan memberikan nyawa dan jiwa kami untuk pemerintahanmu. Tetapi jika engkau mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menyusahkan rakyat, menderitakan rakyat, bikin rakyat susah, bikin rakyat kelaparan, dan lebih mementingkan pihak-pihak asing, maka saya Bahar bin Smith akan saya pimpin rakyat untuk rakyat kalian. Siap lawan kebijakan yang menyusahkan rakyat, siap lawan kezaliman, siap lawan ketidakadilan, siap lawan kemungkaran. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Oleh karena ya saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, khususnya para pemuda-pemudi Tasik, para santri-santri Tasik, saya wasiatkan kepada kalian semua. Saya tidak tahu kapan saya mati, bisa saja saya mati, entahkah matinya alami atau matinya dibunuh, entah dibunuh, ditembak, diracun atau apapun itu, saya tidak tahu kapan saya mati. Akan tetapi bersumpahlah kalian, berjanjilah kalian, jikalau suatu saat nanti saya telah tiada, saya mati karena berjuang untuk bangsa, berjuang untuk agama, berjuang untuk negara, berjuang untuk bangsa, berjuang untuk rakyat susah, rakyat kecil, rakyat kelaparan. Andaikan saya mati, berjanjilah kalian, jangan pernah kalian padamkan api-api perjuangan yang selama ini saya jalankan. Siap lanjutkan perjuangan, siap lanjutkan perjuangan, siap kobarkan api perlawanan, siap lawan kezaliman. Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada para pemimpin-pemimpin yang baik. Sebaliknya pemimpin-pemimpin yang zalim, semoga Allah hancurkan. Pemimpin-pemimpin yang baik, yang adil, semoga Allah berikan kekuatan agar selalu bisa
menolong rakyat, selalu bisa menjadi pelindung